Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat beriman yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Berkat limpahan rahmat, taufik dan hidayah dari Allah sehingga kita bisa berjumpa kembali dalam keadaan sehat walafiat. Salawat serta salam saya haturkan kepada baginda Rasulullah SAW, keluarga, para sahabat dan para pengikut beliau. Pada kesempatan ini saya akan menjelaskan tentang 4 amalan setelah sholat subuh yang bisa muslim lakukan. Jangan tidur lagi ya. Sholat menjadi ibadah istimewa yang disyariatkan untuk umat Islam. M. Khalilur Rahman Al-Mahfani dalam bukunya Fakta dan Keajaiban Sholat Subuh menyebutkan perintah sholat ini diterima langsung oleh Nabi Muhammad SAW. Selain itu, sholat juga menjadi amalan pertama kali yang dihisab kelak di akhirat. Ada 5 sholat fardu yang harus dikerjakan umat Islam dalam sehari, mulai dari subuh, zuhur, asar, maghrib, dan isya. Dalam pelaksanaannya, sholat fardu memiliki batas waktu untuk mengerjakannya. Asrifin An-Nahrawi dalam bukunya yang berjudul Menyingkap Rahasia Keutamaan dan Keistimewaan Sholat Subuh, Allah Subhanahu wa taala dan Rasulnya memperlakukan khusus terhadap sholat subuh dan menjadikannya sebagai sholat sekaligus waktu yang istimewa daripada sholat fardu yang lain. Allah Subhanahu wa taala memberikan perlakuan yang beda pada sholat subuh. Salah satu keistimewaan sholat subuh adalah pelaksanaannya disaksikan oleh para malaikat. Pelaksanaan sholat subuh disaksikan oleh para malaikat yang dijelaskan dalam firman Allah Subhanahu wa taala pada surah Al-Qur'an Al-Isra ayat 78 sebagai berikut. Aqimis sholata liduluki syamsi ila ghazaqil laili wa qur'an al-fajr. Inna qur'an al-fajri kana masyhuda. Yang artinya, dirikanlah sholat dari sesudah matahari tergelincir sampai gelap malam, dan dirikan pula sholat subuh. Sesungguhnya sholat subuh itu disaksikan oleh malaikat. Quran surat Al-Isra ayat 78. Betapa mulianya waktu sholat subuh sehingga malaikat turun dari langit ke bumi untuk menyaksikan umat muslim melaksanakan sholat subuh. Waktu mulai dan berakhirnya sholat subuh dijelaskan hadis dari Abdullah bin Umar radhiyallahu an. Rasulullah SAW bersabda, dan waktu sholat subuh dari terbitnya fajar syadiq sampai sebelum terbitnya matahari. Hadis riwayat Muslim. Waktu mulai sholat subuh adalah waktu fajar syadiq, yaitu ketika matahari belum terbit, tetapi sebagai pendahulu, waktu terbit ketika sinar matahari dibiaskan oleh atmosfer, sehingga langit sudah sedikit lebih terang, diperkirakan sekitar pukul 04.00 sampai 05.30 pagi. Lalu, waktu sholat subuh berakhir ketika matahari terbit. Sebagaimana hal tersebut dijelaskan dalam buku yang berjudul Rahasia Kedahsyatan 12 Waktu Mustajab untuk Berdoa oleh Nur Hasanah Namin SAG. Kemudian dilansir pada buku Berkah Sholat Subuh Berjamaah oleh Ustadz Fahrul Mu'iz, apabila seorang muslim bangun pukul 7 pagi atau sesudah matahari terbit, maka jaminan Allah Subhanahu wa taala dan Rasulullah SAW tentang kebaikan sholat subuh akan terlepas baginya. Tetapi apabila seorang muslim secara tidak sengaja bangun pukul 7 pagi, maka amalan ibadah sholat subuhnya tidak sesempurna melaksanakannya pada waktu yang diperintahkan. Sebagaimana Ummu Aiman meriwayatkan bahwa Rasulullah SAW bersabda, jangan sekali-kali meninggalkan sholat wajib dengan sengaja, karena barang siapa yang melakukannya dengan sengaja, niscaya jaminan Allah akan terlepas baginya. Hadis riwayat Bukhari. Amalan sunnah setelah sholat subuh. Ada banyak amalan sunnah setelah sholat subuh yang jika kita lakukan akan membuka keberkahan Allah Subhanahu wa taala untuk kita, terutama keberkahan yang berkaitan dengan kelimpahan rezeki. Berikut penjelasan tentang amalan sunnah setelah sholat subuh yang dilansir dalam buku Banjir Harta dengan ajaibnya sholat subuh dan zuhur oleh Yanwar Arifin. Yang pertama, membaca sholawat. Amalan sunnah setelah sholat subuh yang penting untuk kita amalkan secara istiqomah adalah membaca sholawat kepada Nabi Muhammad SAW. Amalan sunnah ini boleh jadi merupakan amalan sunnah yang ringan untuk dikerjakan, baik secara perorangan maupun berjamaah. Perihal keutamaan sholawat dalam hadis yang diriwayatkan dari Abu Hurairah radhiyallahu an,
ia mendengar Rasulullah SAW bersabda, "Barang siapa membaca solawat kepadaku 1 kali, Allah akan bersolawat kepadanya 10 kali." Hadis riwayat Tirmizi. Yang kedua, setelah sholat subuh kita dianjurkan untuk melakukan aktivitas berzikir hingga matahari terbit. Rasulullah SAW terbiasa tidak beranjak dari tempat duduknya setelah sholat subuh. Hal ini sebagaimana diriwayatkan seorang tabi'in bernama Salma bin Harf radhiyallahu an. Ia bertanya kepada Jabir bin Samurah radhiyallahu an, "Apakah engkau sering menemani Rasulullah SAW duduk?" Jabir menjawab, "Iya, beliau biasanya tidak beranjak dari tempat duduknya setelah sholat subuh hingga terbit matahari. Apabila matahari terbit, beliau berdiri meninggalkan tempat sholat. Dulu para sahabat biasa berbincang-bincang, bercanda mengenai perkara jahiliyah. Lalu mereka tertawa, sedangkan beliau hanya tersenyum saja." Hadis riwayat Muslim. Dalam buku 200 amalan ringan berpahala istimewa oleh Abdullah F. Hasan, dijelaskan bahwa bacaan zikir yang dilafalkan tidak ada ketentuan khusus, dalam arti sesuai keinginan diri sendiri, selama tidak bertentangan dengan tuntunan yang disyariatkan. Yang ketiga, mendirikan sholat isyraq. Sholat isyraq merupakan sholat yang dilakukan saat matahari telah terbit. Sholat ini memiliki keistimewaan yang dijelaskan dalam hadis Nabi Muhammad SAW. Diriwayatkan dari Abu Umamah radhiyallahu an, ia berkata bahwa Rasulullah SAW bersabda, "Barang siapa yang mengerjakan sholat subuh dengan berjamaah di masjid, lalu ia tetap berdiam di masjid sampai melaksanakan sholat duha, maka ia seperti mendapat pahala orang yang berhaji atau berumroh secara sempurna." Hadis riwayat Tabrani. Yang keempat, sholat duha. Mendirikan sholat duha secara istiqomah bisa membawa keberkahan. Adapun dalil yang membahas wasiat Rasulullah untuk sahabat menjaga sholat duha sepanjang hidup mereka. Di antaranya diriwayatkan oleh Abu Hurairah radhiyallahu an. Ia berkata, "Kekasihku Muhammad SAW mewasiatkan kepadaku 3 hal, yaitu puasa 3 hari setiap bulan, 2 rakaat sholat duha, dan sholat witir sebelum tidur." Hadis riwayat Bukhari. Itulah beberapa amalan sunnah yang bisa kita lakukan setelah melaksanakan sholat subuh. Demikian penjelasan singkat ini, semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.